Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya, PHD Dwi Cahyono. Dan kita akan belajar firman Tuhan yang begitu indah pada kali ini. Kita akan mempelajari sebuah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat dia berkhotbah di atas bukit. Firman ini adalah firman penutupan daripada khotbah Tuhan itu. Dan pada saat ini saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Dan firman Tuhan ini saya beri judul Memilih Dasar Hidup. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara, tempat di mana Yesus berkhotbah di atas bukit, di sekitar Danau Galilea, dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan. Tetapi pegunungan-pegunungan ini tidak seperti pegunungan-pegunungan seperti pada saat di Indonesia pada saat ini. Sebab pegunungan ini sedikit sekali ditumbuhi dengan pepohonan. Sehingga pada saat musim kemarau tiba, maka sungai-sungai itu akan menjadi kering. Tetapi pada saat musim hujan tiba, musim hujan yang sangat deras melanda pegunungan, maka lembah-lembah, sungai-sungai akan menjadi sangat mematikan, sebab seringkali terjadi banjir bandang. Oleh sebab itu, para penduduk Galilea, mereka lebih memilih mendirikan rumah di atas bukit. Sebab mendirikan rumah di atas bukit akan terhindar dari banjir. Mereka juga akan mendirikan rumah-rumah yang dari batu. Hingga pada saat ini masih kita dapati rumah-rumah tersebut. Sebab rumah-rumah itu sangat kuat. Mereka menggali tanah yang batu itu, kemudian memasukkan pondasinya dengan baik, kemudian temboknya dari batu, dan mereka akan tahan. Rumah itu akan tahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan orang yang mendengarkan dan melakukan setiap firman yang disampaikannya dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Tuhan Yesus menyebutnya sebagai orang yang bijak, sebab dia mendirikan rumah yang terhindar dari banjir, rumah yang tahan dengan badai. Tetapi mendirikan rumah di lembah yang berpasir adalah sebuah kebodohan, sebab rumah itu hanya akan tahan pada saat musim hujan tiba, maka rumah itu akan terbawa banjir dan akan rubuh. Saudara, bukit batu itu adalah lambang daripada Kristus. Sebuah dasar yang kuat untuk membangun kehidupan kita. Membangun kehidupan yang sejati harus melalui Yesus. Dan membangun hidup di atas Yesus adalah dengan cara mendengarkan dan melakukan firman itu. Mendengar saja tidak cukup, kita harus melakukannya. Firman yang sudah kita dengarkan, mungkin melalui pendeta yang berkhotbah, melalui kita membaca firman Tuhan, atau melalui merenungkan firman Tuhan melalui alam semesta ini. Alam yang begitu indah, kita bisa merenungkan kasih Tuhan. Dan semua itu harus tertanam di dalam pikiran kita. Harus merubah cara berpikir kita. Kemudian merubah tingkah laku kita.
firman itu harus mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Pada saat kita memilih sesuatu, firman itu harus menjadi dasar. Dasar untuk membangun kehidupan, dasar untuk memilih pekerjaan yang baik, dasar untuk memilih metode-metode dalam bekerja, dasar memilih untuk tempat berkuliah atau bersekolah, dasar untuk memutuskan persoalan-persoalan yang kita hadapi, dasar untuk memilih jodoh. Dasar segala sesuatu dalam kehidupan kita adalah Kristus. Dan jika kita melakukannya, kita sedang terhindar dari banjir. Kita sedang terhindar dari beberapa pencobaan. Dan apabila topan datang, pencobaan-pencobaan yang lain datang, kita akan tahan. Sebab kita mendirikan kehidupan kita di atas batu, yaitu Yesus yang kuat. Kita akan tahan dalam pencobaan, sebab Tuhan menopang kita. Tuhan menjaga kita. Saudara-saudara, tetapi yang sering terjadi adalah banyak sekali orang pada saat ini membangun kehidupannya di atas dasar yang tidak kuat, di atas pasir yang rapuh, yaitu hikmat manusia. Dia membangun kehidupannya di atas ilmu pengetahuan, di atas ilmu teknologi. Dia membangun hidupnya di atas dasar ilmu pendidikan. Dia membangun hidupnya di atas ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Ataupun dia membangun hidupnya dengan berdasarkan adat istiadat nenek moyang mereka. Semua itu, dasar semua itu adalah baik. Tetapi dasar itu tidak baik untuk membangun kehidupan kita. Sebab pada saat datang pencobaan, dasar itu tidak akan dapat menolong kita. Tetapi hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menyelamatkan kita, yang sanggup menopang hidup kita. Saudara, pada saat firman Tuhan ini disampaikan kepada para murid dan setiap audiens yang mendengarkan khotbah di atas bukit, Tuhan Yesus sedang menggarisbawahi bahwa Dia sudah menyampaikan begitu banyak firman, begitu banyak pengajaran-pengajaran. Firman itu harus melekat di dalam pikiran mereka, harus mengubah cara berpikir mereka, dan mengubah setiap aspek kehidupan mereka. Dan demikian juga pada saat ini, Tuhan Yesus juga sedang menggarisbawahi bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengar harus melekat di dalam pikiran kita, harus mengubah seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, kita sedang membangun hidup kita di atas dasar yang sangat kuat, yaitu Yesus Kristus, batu segala zaman. Saudara-saudara, demikian juga pada saat ini, kita diberikan kesempatan untuk memilih dasar mana yang akan kita pilih. Apakah kita akan menggunakan Yesus sebagai dasar hidup kita dengan mendengarkan dan melakukan firman-Nya, atau kita hanya mendengar saja dan kemudian kita menggunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki, adat istiadat dari nenek moyang kita untuk membangun kehidupan kita. Hidup kita ditentukan melalui hal ini. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.